Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan gua di sini dan Fars Media. Pada video kali ini gua mau sharing kepada kalian tentang struktur application atau struktur directory default dari CI4. Maksudnya default di sini struktur directory ketika kalian download CI4. Jadi dari CI3 ini ke CI4 merupakan upgrade mayor ya, yang mana akan mengalami banyak perubahan. Salah satu yang berubah itu yaitu struktur direktorinya. Seperti apa sih berubahnya? Kita langsung aja ya, saksikan video ini. Oke, di sebelah kanan gua ini adalah struktur directory ketika kalian berhasil download CI3 melalui webnya, kemudian kalian unzip. Nah, ini adalah struktur direktorinya, yang mana first app CI3 ini merupakan root direktorinya yang udah gua rename ya sebenarnya. Yang mana di bawahnya application system user guide, yang mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan folder-folder atau file-file di dalamnya. Misalkan di dalam application ya kayak ada controller view modelsnya. Dan gua nggak akan bahas banyak di CI3-nya karena gua anggap kalian sudah familiar dengan struktur directory dari CI3. Kemudian bagaimana sih struktur directory dari CI4? Dan ini adalah struktur directory dari CI4 ketika kalian download di web kode igniternya. Kemudian kalian unzip dan kalian rename. Kalau di sini gua rename ke first app root directory-nya, dan kalian akan diberikan directory seperti ini. Yang mana di dalam root directory itu ada directory app, public system, readable, git ignore, composer.json, env, license, php unique, xml disk, readme.md, dan spark. Apa aja sih fungsinya dan apa yang membedakan dengan CI3? Jadi sebenarnya kalau dari konsep itu sama aja sih, masih menggunakan MVC dari CI3 ke CI4. Kemudian dari cara config database-nya, base URL-nya juga sebenarnya kurang lebih sih mirip-mirip lah. Tapi di sini mungkin yang membedakan kayak penamaan di sini. Misalkan app, directory app ini merupakan bentuk atau rename-nya dari directory application di CI3 ini, yang mana tentunya kalian sudah bisa mengira-ngira bahwa di dalamnya itu pasti ada folder controllers, kemudian models, kemudian view. Seperti sama di CI3 juga ada controllers, models, view. Mungkin bedanya di sini huruf depannya pakai kapital, di sini kecil semuanya. Mungkin bedanya itu. Kalau misalkan kayak config ini juga sebenarnya file config ini mirip-mirip dengan file config di sini. Mungkin bedanya di sini config yang bisa kita lakukan bisa lebih banyak ya, karena kalau dilihat dari file juga lebih banyak, jauh lebih banyak. Tapi biasanya yang kalian sering kulik atau kalian ubah itu pertama itu app. App ini kalau di CI3 itu adalah file dari config.php, yang mana di file ini kalian bisa mendefinisikan base URL yang kalian inginkan, bukan kalian inginkan sih ya, base URL web kalian di develop atau di production. Misalkan kalau di base URL di lokal atau di development, biasanya itu base URL-nya menggunakan localhost titik 28080. Kalau misalkan kalian menggunakan server developmentnya bawaan CI4, biasanya ini. Kalau misalkan kalian menggunakan vhost, kalian bisa menggunakan alamat domain dari vhost itu. Kemudian di sini juga base URL sama, mungkin cara deklarasinya aja yang sedikit berbeda ya. Di sini ada public base URL ke dalam variabel, kemudian di sini variabelnya berupa variabel array. Sebenarnya sama dari fungsinya. Kemudian ada index page-nya, sama-sama index.php. Kemudian apalagi ya? Ya sama seperti CI3 juga sih, ada config session, cookie di bawahnya ya. Kalau misalkan kalian membutuhkan variabel cookie atau session, bisa kalian otak-atik di bagian situ confignya. Oke, berarti kalau dari fungsi sebenarnya sama aja. Cuman membedakan mungkin penamaannya. Kalau di CI4 ini app.php, kemudian kalau di CI3 itu ada di config.php ini.
Kemudian selanjutnya yang kalian sering otak-atik itu biasanya di folder autoload. Autoload. Nah, ini autoload sama namanya, dari namanya juga sama, autoload. Fungsi dari file ini yaitu untuk meload semua atau file yang sekiranya digunakan di beberapa controller. Jadi autoload ini akan meload file-file yang selalu dipakai biasanya. Tapi itu tergantung kalian. Kalian ingin meloadnya secara otomatis, autoload, atau kalian ingin meloadnya di setiap controller. Misalkan nih kalian ingin meload library apa gitu yang akan digunakan di beberapa controller, kalian bisa mendefinisikannya di autoload ini supaya kalian nggak capek harus meload di setiap controller. Bedanya mungkin penulisannya juga beda ya. Kalau menurut gua sih ya, kalau dari autoload ini mungkin kalau mendefinisikannya lebih mudah di CI3, karena kalau misalkan di sini libraries, kalian tinggal tulis aja nama librariesnya apa. Misalkan apa ya biasa dipakai, misalkan user atau user misalkan gitu. Kemudian mungkin kalian punya libraries login atau out, tinggal tulis seperti ini ya. Kalau misalkan di sini kalian harus mendefinisikannya terlebih dahulu. Mungkin nanti gua akan jelasin cara definisi autoloadnya gimana. Mungkin kita balikin ya di sini. Oke, kita save. Kemudian selanjutnya yang kalian sering kulik itu pasti database configuration-nya. Sama seperti di sini. Nah, disinilah kalian mengkonfig koneksi database server. Seperti kalian harus menuliskan hostname-nya apa, sama kan seperti di sini, username-nya, password. Nah, database-nya kalian mau pakai yang mana. Dan kalau misalkan kalian butuh banyak koneksi ke database server, kalian bisa menambahkan di sini. Ini kan dikasihnya baru 2 nih. Kalau di CI3 malah baru cuma 1, yaitu default. Kalau di CI4 ini dikasih contohnya 2, default dan test. Kalau misalnya kalian membutuhkan koneksi baru lagi ke database server lain atau ke database lain, nah kalian tambahkan aja di sini. Tapi perlu diingatkan di sini harus berbeda namanya. Kita kembalikan. Itu untuk fungsi dari database. Dari nama sama, kemudian dari cara deklarasinya juga mirip sebenarnya, sama ya, hampir sama. Oke, kita close aja biar nggak banyak. Kemudian biasanya di folder config ini yang kalian sering kulik lagi yaitu, dan menurut gue yang cukup penting dan sangat penting, yaitu roots. Sama di sini juga namanya roots. Nah, di sini kalian mendefinisikan rute web kalian dari URL hingga ke controller, kemudian ngambil data ke model, dan hingga menampilkannya ke view. Nah, itu ditentukan di folder atau file roots ini. Jadi ini sangat penting untuk mendefinisikan path URL kalian mau seperti apa, kemudian mau diarahkan kemana. Dan dari nama sih sama ya roots, tapi mungkin cara mendefinisikannya yang cukup berbeda. Ini adalah default rootnya. Kalau di CI3 itu cukup seperti ini default controllernya. Kemudian welcome. Ini default controller ketika kita mengakses base URL-nya saja, maka akan ke default controller welcome. Welcome ini adalah nama controllernya dan otomatis ke fungsi index. Sedangkan ini default controllernya itu ada di ini definisinya. Kalau slash ini berarti dari root directory atau base URL-nya. Kemudian diarahkan ke home adalah nama controllernya. Sini kita lihat. Nah, ini kan home. Kemudian index adalah nama fungsi yang ada di controller home itu. Jadi diarahkannya ke situ. Gitu. Mungkin roots ini juga akan gue jelasin nanti lebih lanjut di video yang berbeda. Oke, itu mungkin kalau dari folder config, mungkin itu sih yang sering kalian ubah-ubah. Atau misalkan kalian bisa sering mengubah file yang lainnya, bisa kalian sharing lewat kolom komentar ya. Kemudian selanjutnya controllers. Ini sama dan sama persis lah fungsinya dengan di CI3. Folder controllers ini ya untuk menyimpan file-file atau kelas-kelas controller yang kalian buat.
Kemudian database mungkin ini berbeda, di CI3 nggak ada sebelumnya. Ini juga gue belum tahu nih fungsi utamanya seperti apa. Kemudian filters juga gue belum tahu fungsinya seperti apa. Ini juga baru ada di CI4, di CI3 nggak ada ya. Kemudian helpers ini untuk menyimpan file yang isinya tuh fungsi-fungsi yang sering kita gunakan hampir di setiap mungkin controller, model atau view. Nah, biasanya ditaruhnya di helpers ini nih, file-file helpers. Sama fungsinya dengan yang ada di sini. Kemudian libraries, jika kalian membutuhkan bantuan libraries dari pihak ketiga, kalian bisa download kemudian kalian letakkan di folder libraries ini. Sama dengan yang ada di C3 juga ada libraries. Mungkin yang beda logs. Logs di CI3 itu ada folder logs, tapi di CI4 gak ada. Kemungkinan ini dipindahkan ke readable ini. Kemudian apalagi ya? Models ya, kalian tentu sudah paham fungsinya untuk menyimpan class-class models yang biasanya isinya query-query untuk mendapatkan data dari database. Kemudian ada third party yang juga sama di sini, ada third party. Kemudian views untuk meletakkan file-file antarmuka yang kalian buat biasanya dari HTML ya. Biasanya banyak-banyak file HTML nih di sini di views nih, meskipun ekstensinya PHP. Views sama seperti folder views di CI3. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi folder application ini atau app ini di CI4 ini sama fungsinya dengan folder application yang ada di CI3. Dan pastinya kalian banyak mengulik di folder app ini. Selanjutnya yang membedakan sebenarnya di sini nih. Folder public. Apa sih isinya? Folder public ini isinya sebenarnya .htaccess, kemudian 5 icon, index.php, robots.txt. Ini yang membedakan dengan CI3. htaccess ini sebenarnya untuk memberikan pretty URL pada web kalian. Biasanya kalau CI itu secara default itu ketika kita membuat URL di tengah-tengahnya biasanya kan ada kata-kata index.php. Yang mana itu biasanya harus diakses ke index.php-nya ini. Nah, ketika ada htaccess ini, kita tidak perlu menggunakan kata-kata index.php lagi di URL kita. Jadinya lebih bagus dilihat atau lebih pretty URL lah namanya. htaccess ini di CI3 sebenarnya belum ada. Jadi kalian kalau di CI3 ini harus kalian cari filenya di internet biasanya kalau gue ya. Terus gue copy ke folder rootnya ini di dalam folder Fars app CI3-nya ini. Biasanya gue copy di situ sih. Di C4 sudah disediakan jadi kalian tidak perlu menambahkannya lagi. Kemudian 5icon.ico ini icon yang ada di sini sih. Ini yang api-api ini nih. Itu bisa kalian ganti juga kalau misalkan kalian ingin ganti dengan icon web kalian. Kemudian index.php. Nah, ini adalah file yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita mereload ini seperti ini. Ini sebenarnya kode igniter akan menjalankan file index.php-nya ini terlebih dahulu. Maka dari itu ketika file ini misalkan rusak atau kalian edit-edit kemudian error atau bahkan hilang dan terhapus, maka CI kalian itu tidak akan bisa digunakan atau tidak bisa berjalan. Nah, di CI4 ini index.php ini ada di dalam folder public, sedangkan di CI3 ada di luar atau di dalam root directory-nya di dalam folder Fars app CI3 nih yang ini. Nah, ini. Bedanya apa? Kalau misalkan di CI3 selain untuk boot file atau file yang pertama kali jalanin, di CI3 ini kita juga bisa mendefinisikan environment dari CI-nya. Nah, di dalam index.php ini ada ini nih yang ini. Kalian bisa ganti di bagian sininya. Biasanya di sini kalian ganti development atau production atau testing, tergantung dari environment itu apa. Kalau misalkan udah ada di server public, biasanya kalian ubah ke production. Kemudian kalau misalkan masih development, itu ada di berarti environment development. Kalau lagi proses testing, biasanya testing. Berbeda dengan di CI4, environment itu tidak didefinisikan di dalam index.php-nya, melainkan ada di file environment ini. Nanti kita jelaskan lebih lanjut ya ke depannya. Kita lanjutkan dulu, yaitu selanjutnya ada robots.txt.
Jadi file ini tuh untuk menolak atau mengizinkan bot untuk mengakses path file tertentu. Nah, biasanya ini untuk mempermudah Google sih biasanya yang sering ya, Google Bot untuk mengindexing atau mengcrawling web kalian sehingga web kalian itu ketika di search melalui Google itu ada kemungkinan bisa diindeks gitu. Jadi kalian definisikan di sini nih. Jadi bot mana yang kalian bolehkan akses ini dan bot mana yang kalian tolak untuk mengakses file tertentu. Ada di robots.txt. Kalau di C3 belum ada, kalian harus menambahkannya terlebih dahulu di dalam folder Fars app-nya ini biasanya nih. Kalau di C4 ada di dalam folder public. Kemudian kalau misalkan kalian memiliki file CSS, JS, kemudian gambar-gambar, biasanya kan kalian membuat folder di dalam root directory-nya. Misalkan kalau di CI3 di sini ya, ini folder asset. Biasanya gitu kan ya. Terus di mana di dalam folder asset ini biasanya ada file CSS, JS, gambar dan lain sebagainya. Tapi kalau di CI4 ini kalian bisa membuat folder asset ini di dalam folder publiknya. Gitu. Gitu. Yang mana nanti di dalamnya ya seperti biasa ada folder ada file CSS, JS, gambar atau yang lain sebagainya. Oke, kemudian selanjutnya itu ada folder sistem. Sama ya, sistem di sini. Mungkin hampir kemungkinan besar nggak akan pernah kalian otak-atik ya sistem ini ya. Tuh. Kalau di CI 4 sih lebih banyak dan mungkin fungsi-fungsinya yang diberikan CI 4 juga lebih banyak daripada CI 3. Kemudian kalau di CI 4 itu ada maksudnya di CI 3 ada user guide biasanya. Ini sebenarnya ya user guide, dokumentasi dari CI 3 itu sendiri. Dan biasanya sih kalau di server itu biasanya gua hapus user guide ini. Karena user guide ya bisa kalian akses aja sendiri ke webnya, kalian cari dokumentasinya. Kalau di C4 gak ada. Kalau di C4 ada writeable. Nah, seperti yang sempat gue singgung, jadi writeable ini untuk menyimpan cache, misalkan debug, logs atau session, atau mungkin file-file yang kalian upload kayak foto itu bisa kalian simpan di writeable ini. Kalau di CI3 itu nggak ada ya writeable ini ya. Oke, selanjutnya gue mau jelasin bagaimana cara ubah environmentnya. Kalau di CI3 kan tinggal diubah di index.php-nya, kemudian bisa ganti misalkan production, misalkan gitu. Nah, kalau di CI4 gimana sih? Cara ubah environmentnya itu CI4 bisa melalui file env ini. Nah, ini filenya, tetapi secara default file ini belum bisa berfungsi. Kemudian gimana sih caranya supaya bisa berfungsi? Kita harus merename-nya terlebih dahulu seperti ini. Sebelum kita rename, kita coba copy aja ya dulu biar aman. Fars app, kemudian env. Buat backup sih sebenarnya. Ini kita copy, kemudian kita v. Nah, ini env copy ini kita rename. Kita seperti ini, kemudian kita tambahkan titik di depannya. Untuk bisa mengaktifkannya, untuk bisa memfungsikan dari file environment ini. Nah, ketika sudah kita kasih titik ini, baru kita bisa konfigurasi environmentnya. Di sini kita selain bisa mengkonfigurasi environment CI-nya, kita juga bisa mengkonfigurasi base URL, kemudian session, cookie yang fungsinya hampir sama seperti yang ada di file ini. Nah, kenapa kok ada dua? Nah, jadi seperti ini. Ketika kalian sudah mengkonfigurasinya melalui .env ini, maka CI akan mengoverride fungsi-fungsi atau konfigurasi yang kalian pernah konfigurasikan yang ada di folder app ini. Gitu. Jadi file environment ini biasanya nggak akan di-push ke repository sih, karena bisa berbeda dari setiap developer. Misalkan nih ya, kita di sini mau coba ubah CI environment-nya, karena defaultnya kalau CI4 itu di environment-nya adalah production. Nah, kita ingin ubah ke development. Caranya ya seperti ini. Seperti yang tadi kan udah ditambahin titik depannya. Hapus. Dan development. Save. Oke, agak lama. Nah, sudah berubah environmentnya development. Jadi apa sih bedanya?
Production ini seperti yang gue bilang, ini biasanya kalau ada di server public, webnya sudah ada di server public, bisa diakses oleh seluruh user. Dan bedanya itu ketika environmentnya production, website itu tidak akan memunculkan error apapun ketika webnya mengalami error, misalnya error query, bahkan warning juga nggak akan muncul. Nah, itu fungsi dari environment production. Dan development ini dia akan memunculkan semua error ataupun warning ketika web itu dijalanin. Misalkan kalian ada salah-salah query, nah akan muncul tuh errornya di mana, kemudian di file apa, kan seperti itu biasanya ya. Maka dari itu environment development ini sangat membantu kita sebagai developer ketika webnya sedang dikembangkan atau di-develop. Jadi kita bisa tahu mana bugnya atau mana yang bisa kita rapihkan lagi gitu. Dan jangan lupa ketika sudah di server kalian ubah ke production. Kenapa? Karena bisa membuat webnya itu rentan atau keamanannya itu akan berkurang. Kenapa? Karena misalkan kalian salah query, biasanya tuh kalau di environment development itu akan menampilkan query-nya yang salah di mana. Gitu sih sebenarnya. Jadi biar lebih aman kalau di production. Gitu. Selain itu juga kalian bisa definisikan base URL di sini. Nah, ini berbeda dengan CI3. Oke, mungkin sekian penjelasan gua atau sharing gua mengenai struktur directory dari kode igniter 4 ya, dan sedikit perbedaannya dari CI3. Sebenarnya ini ada dokumentasinya juga, kalian bisa lihat di sini. Nih. Bisa kalian baca-baca lagi application structure apa aja yang ada di CI4. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian ingin sharing lebih lanjut mengenai struktur directory CI4 ini atau fungsi-fungsi file yang belum gue jelasin pada video ini, bisa kalian sharing lewat kolom komentar pada video ini. Kemudian kalau misalkan ada kritik, masukan, atau saran juga bisa kalian sampaikan melalui kolom komentar pada video ini. Kalau ada pertanyaan juga bisa lewat kolom komentar. Dan kalau misalkan video ini menurut kalian bermanfaat, bisa kalian share dan like video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Fars Media, dan jangan lupa juga untuk follow IG-nya di farsmedia.official. Nanti gue sertakan linknya di deskripsi. Dan tetap jaga kesehatan dan bye-bye.